Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Siti Isnini Nur yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah pusat melalui Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pengawasan dan Penindakan mengeluarkan surat penarikan sementara paspor milik Bupati Bintan Apri Sujadi. Apri Sujadi diduga kuat tersandung kasus korupsi cukai rokok dan minuman alkohol di Kabupaten Bintan. Penarikan sementara terhadap paspor milik Apri Sujadi, Bupati Bintan, diduga kuat berkaitan dengan proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi barang kena cukai di kawasan perdagangan bebas di Kabupaten Bintan tahun 2016 hingga tahun 2018 yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Hal ini dikuatkan dengan tersebarnya surat pemberitahuan dari KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak 22 Februari. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang Irwanto Suhaili membenarkan bahwa paspor milik Apri Sujadi dititipkan sesuai dengan perintah. Yang jelas penitipan saya belum tahu tujuannya apa, karena saya belum tahu simpang siur juga kasusnya beliau apa ya, kita tidak tahu. Yang jelas kapasitas saya sebagai kepala kantor mendapat disuruh diamanatkan oleh pimpinan untuk penarikan paspor beliau, dititipkan kepada saya sementara. Kenapa? Paspor itu keluaran kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang. Itu sampai kapan Pak kira-kira dititipkan? Sampai waktu yang tidak terbatas lah ya. Karena nanti kalau memang paspor itu ditarik balik kepada yang bersangkutan atau dikembalikan balik, tentu ada surat lagi kepada kita. Tolong paspor itu diserah kembali, kita serahkan lagi. Proses penyidikan KPK terkait kasus korupsi cukai rokok dan minuman alkohol di Bintan masih terus bergulir. Sebelumnya dikabarkan penyidik KPK kembali memeriksa 5 orang saksi dari lingkungan Pemkab Bintan dan diperkirakan masih banyak lagi saksi yang akan dimintai keterangan terkait kasus ini. Sementara itu pemirsa, istri Bupati Bintan, Depi Maryanti, turut diperiksa KPK terkait tindak pidana korupsi barang kena cukai pada kawasan perdagangan bebas di Kabupaten Bintan tahun 2016 hingga 2018. Depi Maryanti ikut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Depi yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kepulauan Riau tiba di Mapolres Tanjung Pinang dengan didampingi oleh beberapa ajudannya. Namun tak berselang lama, Depi keluar dari Balai Antan Seludang. Saat dikonfirmasi oleh awak media terkait pemeriksaannya, Depi tampak terburu-buru meninggalkan Mapolres Tanjung Pinang tanpa meninggalkan komentar apapun. Selain memeriksa istri Bupati Bintan, penyidik KPK juga memeriksa 6 orang saksi lainnya. Di antaranya salah satu saksi yang diperiksa Asisten 2 Bidang Ekonomi Pemprov Kepulauan Riau, yakni Syamsul Bahrum. Syamsul Bahrum mengungkapkan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dengan kapasitas sebagai Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Syamsul juga menyebutkan terkait hal teknis yang berwenang menjawab adalah BP Kawasan Bintan sebagai pengelola. Keterangan tentang pemeriksaan Pak Apri aja, masalah kedudukan dewan kawasan, apa fungsi dewan kawasan, apa isi wewenang dewan kawasan. Sekarang normatif aja. Terus Pak, kenapa terkait Bapak sebut Pak Apri, Pak? Statusnya Pak Apri sebagai apa, Pak? Bapak Belum tahu, belum ada status. Kalau dalam pemanggilan surat panggilannya statusnya sebagai apa, Pak Apri? Nantilah Ya, enggak. Kalau kota kita nggak tahu pasti karena kan masalah kota itu ada di internal BP, bukan di dewan kawasan aja. berarti BP itu tidak melaporkan kuota yang dikeluarkan gitu, Pak? Mereka tidak pernah memberikan laporan lagi ke kita, karena itu sudah diserahkan kepada BP sendiri untuk mengelola masalah kuota tersebut. Dan itu kan sudah sejak tahun 2019 sudah bisa. Pastinya tugas sebagai pengawasan ini kan tahu berapa store data yang jumlah kota yang di store dari Kota itu tak pernah kita ketahui. Itu sudah internal BP sendiri. Selain Syamsul Bahrum, saksi lainnya yang lebih dulu keluar dari ruang pemeriksaan, yakni Kepala Disduk Capil Bintan Ismail. Ia tampak enggan memberikan komentar. Selain Depi, Syamsul dan Ismail yang diperiksa KPK, ada beberapa nama lain, yakni Setia Kurniawan, ASN di Pemkab Bintan, Bobi Susanto, Direktur CV Tristar Bintan, dan Agnes Tambunan sebagai manajer Adi Mukti Persada tahun 2016 hingga 2020.
Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragih menyambut kedatangan peserta latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara atau Latsitardanus ke-41 tahun 2021. Penyambutan ini merupakan wujud apresiasi dan dukungan Pemkab Simalungun. Pada kegiatan pelatihan, para taruna diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragih menyambut kedatangan peserta latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara atau Latsitardanus ke-41 tahun 2021 di Aula Tejohan Garingging Pematang Raya pada Rabu malam 7 April 2021. Penyambutan ini merupakan wujud apresiasi dan dukungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Pada kegiatan pelatihan nantinya para taruna diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Simalungun. Pemkab Simalungun merasa bersyukur bisa menerima kedatangan Latsitardanus Nusantara. Melalui kegiatan ini nantinya akan memberi tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi para taruna tentang kehidupan kemasyarakatan dan tentang berbagai kearifan lokal maupun budaya yang ada di Kabupaten Simalungun. Yang pertama kita berterima kasih kenapa Simalungun termasuk salah satu yang dipilih untuk Latsitarda ini. Karena dengan masuknya ke sini Latsitarda ini, Simalungun pasti semakin terangkat, semakin dikenal orang. Nah, untuk itu dengan kesempatan ini, kita juga ingin menyampaikan kepada khususnya para pembina dan pelatih yang ada di sini, bagaimana untuk memperkenalkan kawasan Danau Toba yang salah satu juga tempat wisata dan budaya-budaya Simalungun. Contohnya di sini ada makam-makam, ada rumah adat yang sudah begitu tua. Ini akan kita promosikan dan bagaimana juga membuat ikatan emosional para seluruh taruna dan taruni ini bisa mengenang dan selalu mendoakan Kabupaten Simalungun ini supaya dimanapun mereka kelak ditempatkan, mereka tetap cinta dengan Kabupaten Simalungun ini. Harapannya Pak kepada para peserta nantinya Pak? Harapan saya mereka selama di sini terutama pasti memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, perputaran uang pasti, karena mereka pasti akan jajan dan masyarakat juga feedbacknya. Harapan kami dari Kabupaten Simalungun ini bisa semakin banyak nanti masuk baik Akpol, baik juga Taruna Angkatan Darat. Itu harapan kita. Selama 2 minggu ke depan, para taruna-taruni akan melakukan berbagai kegiatan. Pertama, sasaran fisik dalam rangka untuk membantu kesejahteraan masyarakat, seperti pembukaan jalan dan lain sebagainya. Kemudian sasaran non-fisik dan kegiatan promosi Angkatan Darat, Laut, Udara, maupun kepolisian dan riset sosial. Pemirsa, kejuaraan daerah tinju amatir junior 2021 resmi digelar di Kota Pematang Siantar. Laga bergengsi ini dibuka secara resmi pada 7 April dan berlangsung hingga 10 April 2021. Kota Pematang Siantar terpilih untuk menjadi tuan rumah penyelenggara kejuaraan tinju amatir junior yang dimulai pada 7 hingga 10 April 2021. Kejuaraan tinju diikuti ratusan atlet yang berasal dari 19 daerah di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari pertandingan tinju amatir nantinya akan menjadi perwakilan atlet tinju untuk Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya mengikuti kejuaraan nasional pada Popnas 2021. Tidak hanya itu, Kejurda juga memperebutkan piala dan Pomdam 1 Bukit Barisan. Pelaksanaan kejuaraan tinju diselenggarakan di Sasana Pertina, Jalan Kartini Bawah, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Event ini diharapkan mampu menjaring atlet tinju amatir, khususnya remaja untuk menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mengikuti kejuaraan nasional tinju junior pada bulan Juni mendatang. Kemudian melanjutkan sebagai perwakilan untuk kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang akan dilaksanakan di Bangka Belitung pada Agustus 2021 mendatang. Kegiatan kejurda kita ini adalah
awal dari kebangkitan kita Pertamina Permata Siantar, saya mohon dukungan dari semua stakeholder, baik wali kota maupun dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan terutama insan pers yang harus sama-sama kita bisa membina agar Pertamina Permata Siantar menghasilkan atlet nasional. Harapan saya sebagai ketua Pertamina agar muncul atlet-atlet yang handal yang bisa juara nasional dan bisa juara sampai menuju kursi yang itu. Harapan saya sebagai putra daerah Permata Siantar akan menghasilkan atlet yang berpotensi dan bisa juara nasional dan SEA Games. Bahwa kegiatan ini sudah setara dengan kegiatan nasional. Yang kedua, panitia dalam waktu singkat bisa mempersiapkan event sebesar ini dengan baik, dan harapan kita nanti setelah kegiatan ini ada berjumlah di dalam Tuban tanggal 19 Juni. Kiranya atlet yang berprestasi di sini akan dibawa untuk bertanding di sana. Ada Popnas Agustus di Bangka Belitung, dan ada juga nanti kejuaraan berjumlah elit di Yogyakarta. Dimulai dari Siantar dan akan berhasil di seluruh Indonesia. Itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, Indonesia Hari Ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Barat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan seawall di Kota Padang. Pembangunan seawall yang dibantu oleh BNPB ini untuk mengatasi ancaman abrasi dan bencana di kawasan Pantai Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah meninjau langsung pembangunan seawall yang berada di kawasan Masjid Al-Hakim, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang kemarin. Pembangunan seawall dibangun di 3 titik di kawasan Pantai Padang, yakni di Pasar Nantigo, Tugu Merpati, dan kawasan Masjid Al-Hakim. Pemprov Sumbar meminta bantuan kepada BNPB untuk penanggulangan bencana di Kota Padang, terkhusus di sepanjang Pantai Padang. Namun baru disetujui BNPB untuk pembangunan seawall di 3 titik. Pembangunan seawall menghabiskan anggaran sebesar 19,1 miliar rupiah. Dengan adanya seawall ini diharapkan dapat mengantisipasi ancaman abrasi dan bencana di Kota Padang, khususnya kawasan pantai. Dengan dana 19 miliar lebih, maka ada 3 titik ya yang kita kasih namanya ini seawall ya. Nah, ini yang pertama di sini di Masjid Al-Hakim ini, dan kemudian yang kedua di Tugu Merpati, satu lagi Pasir Jambak. Ini ada 3 lokasi dengan dana 19,1 miliar. Dan tentunya kita usulkan waktu itu 32. Ya, ini sampai ke Taman Budaya Gedung Budaya sana. Insya Allah mudah-mudahan yang kita sampaikan Gedung Budaya, dan kemudian juga termasuk juga yang dari Muaro tadi kata sambung sampai ke Merah. Ya, nah ini sudah ada perencanaannya. Nah, sehingga memang nanti ketika ada sedimen maka tidak masuk ke sungai. Sehingga akan lebih melancarkan sungai yang Muaro nantinya, juga akan lebih lancar untuk transportasi di sana. Dan insya Allah ini juga bagian daripada perencanaan yang sudah kita diskusikan dengan Kepala BNPB pada sepekan yang lalu. Nanti dari seawall ini, nanti setelah ini akan terlapis tanah, di sini akan ditanam nanti pohon-pohonan. Ya, pohon-pohonan. Nah, sehingga pohon-pohon ini sebagai vegetasi untuk pengamanan dari tsunami nantinya. Jadi pemanfaatan vegetasi dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana. Itu makanya direncanakan akan ada penanaman ya, sekarang ditimbun kemudian ditanam dengan pohon-pohonan. Mudah-mudahan insya Allah juga menjadi bagian dalam rangka untuk mengurangi dan risiko bencana tsunami ya, yang mengancam daerah kita. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, pedagang bunga rampai yang digunakan untuk tradisi mandi Bali Maudi Padang Pariaman sudah dijual di Pasar Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Bulan suci Ramadan 1442 Hijriah hanya tinggal menghitung hari saja. Dan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, banyak rezeki dan berkah yang didapat oleh beberapa pedagang walaupun hanya rezeki musiman. Contohnya penjual bunga rampai yang ada di kota Padang Pariaman. Bunga rampai terdiri dari daun pandan yang sudah diiris-iris, melati, mawar, dan kenanga. Biasanya bunga rampai dijual sebungkusnya seharga Rp5.000. Para pedagang bersyukur sekali dengan modal yang sedikit bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat menjelang bulan suci Ramadan ini. Baik Bu, ini usaha yang Ibu jual di Pasar Lubuk Alung ini namanya usaha apa Bu? Bunga rampai. Bunga rampai. Itu jenis-jenis bunga apa saja yang Ibu jual di bisnis Ibu ini? Oh ini, kenanga, melati, kantil, ros. Itu digunakan biasanya untuk apa Bu? Kuburan itu. Kadang kalau orang ke menjelang poso ke pusaro, menekar tuh kan. Untuk balik mau puaso, menyambut bulan puaso. Gitu. Itu per bungkusnya harganya berapa Bu? Rp5.000. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Siti Isnani Nur mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.